Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun jumpa lagi di Bistrom channelnya isu populer. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Unila menuju World Class University. Dan kita akan langsung bincang-bincang dengan pemimpin di Universitas Lampung. Beliau adalah Rektor Universitas Lampung, Ibu Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DAE IPM. Ini agak panjang nih Prof, mohon izin namanya. Jadi kita biasa manggilnya Prof Lucy, jadi lebih familiar lah. Ya. Prof Lucy, kita sebagai alumni, sebagai warga Universitas Lampung cukup berbangga hati bahwa Prof Lucy adalah rektor pertama yang perempuan, dan di Indonesia tidak banyak rektor dari orang-orang perempuan gitu, dari perempuan. Barangkali agar lebih dekat lagi, saya mau tahu ini seorang Prof Lucy yang menurut cerita kabarnya juga orang yang memang biasa-biasa saja, yang sekarang sudah menjadi luar biasa. Itu gimana Prof dulunya bisa dari sekolah di teknik sampai dengan hari ini bisa doktor, bahkan bisa profesor? Bisa cerita sedikit Prof? Boleh. Terima kasih kesempatan Bang Topan ini ya, kalau kita panggil lebih akrabnya lagi, udah bisa mengundang kita di sini di podcast sore hari ini. Jadi ini pertanyaan itu sebenarnya banyak ditanyakan oleh orang, tetapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kaum wanita, untuk yang bisa terus bekerja, berkarir di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, jadi sebenarnya itu saya tuh dari keluarga Pak. Jadi saya anak tua dari 6 bersaudara. Gitu. Orang tua saya, ya tau lah kalau zaman dulu tidak mungkin berbeda ya dengan sekarang ya. Orang tua bekerja keras untuk pencokolahan anak ya. Setelah tamat SMA, saya juga melihat betapa giginya orang tua saya itu menyekolahkan anaknya. Nah, itu sebabnya saya tidak mau otomatis orang tua kan mempunyai cita-cita yang besar buat anaknya kan, cita-cita buat seorang, makanya disekolahkan semaksimal mungkin. Nah dari situlah akhirnya saya kuliah, kemudian lulus tepat waktunya dan saya bekerja. Memang pilihan saya, kalau saya di bidang teknik sipil itu tentunya saya sekolahnya itu kan ada dua, satu di lapangan sebagai kontraktor atau konsultan, satunya lagi pasti di dalam ruangan, yaitu sebagai administrasi atau sebagai dosen. Dan kebetulan saya akan milih jadi dosen. Nah, karena saya jadi dosen, maka saya harus membuat suatu karir saya. Kalau dosen itu otomatis karirnya itu adalah sebagai seorang dosen, sebagai orang pimpinannya dari jurusan, fakultas sampai ke tingkat tertinggi di universitas. Nah, dari banyak yang saya lewati, masa-masa yang penuh dengan suka dan duka lah kalau kata orang sekarang itu. Tapi kalau saya sih banyak sukanya daripada dukanya. Dan akhirnya saya diberi kesempatan pertama kali itu tahun 2005 pas saya setelah pulang sekolah S3. 2004-2005 ada pemilihan Wakil Dekan 1. Dulu tidak ditunjuk tetapi pemilihan dengan senat-senat fakultas. Nah, di situlah saya mulai berkarir. Pertama kali saya dipercaya untuk jadi Wakil Dekan 1. Terus kemudian dengan tekad kerja keras, dan saya tidak memikirkan apa-apa, yang penting saya bisa memberikan yang terbaik untuk fakultas, akhirnya jadi dekan, dan seterusnya. Akhirnya terakhir sebelum menjadi dekan, saya jadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang itu saya dari bawah karir saya, dan kebetulan didukung oleh suami saya juga dan anak-anak. Karena memang sudah masuk ke dalam dunia kampus, berarti berkarirnya di kampus begitu. Jadi tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan. Dan akhirnya di tahun 2022 ada pemilihan rektor, dan saya coba untuk mengikuti persaingan bursa calon rektor, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, akhirnya saya jadi rektor saat ini begitu.
Ya, kita sebagai warga alumni juga kita cukup berbangga karena alumni kita sudah ada yang bisa menjadi rektor dan perempuan lagi. Tentunya sebagai orang nomor 1 di Universitas Lampung ini yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan Unila secara keseluruhan, Prof, apa yang Profesor dan kawan-kawan Civitas lah, apa semua unsur yang ada di universitas ini, bagaimana menciptakan apa world class university ini, apa yang bisa Profesor sampaikan ke kita tentang program ini? Ya, oke. Jadi memang tidak banyak sebenarnya di perguruan tinggi negeri itu untuk bisa masuk ke listnya world class university. Jadi artinya nggak semuanya bisa. Dan ada dari 4.000-an perguruan tinggi negeri swasta, itu kelihatannya hanya baru 16 yang bisa masuk pada saat di tahun kemarin. Mungkin tadi udah mulai bertambah, jadi nggak bisa belum tentu semuanya. Dan Unila alhamdulillah pada saat itu bisa masuk ke dalam urutan tersebut. Ke 16 besar itu. Ke 16 besar tersebut. Nah, ini bukan berarti kerja keras saya saja, tetapi ini adalah kerja keras daripada teman-teman semua, wakil rektor, dekan, sampai dengan ke ketua jurusan dan program studi. Nah, saya tidak bisa bekerja sendiri, tetapi saya cuma hanya bisa memanage dan memotivasi bahwa saya merubah mindset teman-teman. Kalau kita mau dihargai di tingkat nasional maupun internasional, berarti kita harus mempunyai world class university, harus masuk ke ranking tersebut. Jika tidak, kita akan minder. Betul. Karena kalau kita duduk bersama dengan UI, UGM dan sebagainya, kita pasti akan minder kalau kita tidak masuk ke jajaran yang bergengsi seperti itu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi ada apalagi alumni nanti, waduh alumni Unila mana? Karena dulu tuh Unila itu Unila atau Unlam. Nah, jadi kan agak susah kita menjelaskan. Terus kemudian saya juga punya branding dan merubah mindset teman-teman bahwa itulah harus yang kita hadapi ke depannya. Dan dengan support dari semua pihak, akhirnya kita punya suatu formula bagaimana untuk bisa masuk ke world class university itu yang memang susah ya untuk diceritakan. Dengan kekompakan, kerja keras, dan itu akhirnya kita membawakan hasil, kita masuk ke jajaran 1.400 di dunia. Iya, bayangin aja ada berapa banyak ya perguruan tinggi negeri dan swasta. Ada satu koran yang memberitakan, dan itu juga cukup membanggakan, bahwa saya termasuk 5 rektor perempuan yang memimpin perguruan tinggi berkelas masuk ke dalam kelas dunia. Luar biasa. Itu yang membuat kita jadi semangat. Jadi artinya sekian begitu banyaknya para rektor, kemarin itu saya baca di koran, ternyata salah satunya adalah saya. Karena di TB, ada IPB, terus kemudian ada dari Unras, sampai dari mana, terus kemudian saya. Bisa inspirasi nih buat dosen muda, buat dosen atau buat mahasiswa ya? Iya, betul. Nah, di dalam keseharian Prof Lucy kan juga banyak di urusan penelitian juga. Bagaimana peran riset ini yang bisa Ibu munculkan, publikasi yang bisa dimunculkan Ibu sebagai rektor ini, dan peran kawan-kawan yang melakukan riset dan publikasi baik di lokal maupun internasional? Ada satu keberuntungan mungkin. Pengalaman saya setelah di fakultas sebagai dekan, saya masuk di lembaga, dan lembaga itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pada saat saya jadi ketua lembaga, selama ini ketua lembaga itu saya perhatikan sebagai administrasi saja. Nah, saya berubah, Pak. Saya berubah bahwa LP2M itu adalah punya salah satu lembaga yang sangat penting untuk bisa masuk ke dalam world class university. Jadi sebenarnya untuk masuk ini bukan pada saat saya jadi rektor, sebenarnya sudah mempersiapkannya pada saat saya di LP2M. Karena melihat bahwa jumlah publikasi internasional kita tuh masih sangat sedikit sekali. Apalagi pada saat itu kan Prof. Karomani yang jadi rektornya sudah memberikan stimulan dana. Siapa yang bisa masuk jurnal yang diterbitkan ke dalam Scopus, Q1, Q2, Q3 dia ada rewardnya. Nah, untuk itu maka saya ngajak teman-teman untuk bagaimana
bisa melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terus skim dan sebagainya saya buka. Nah dari situ kemudian saya banyak belajar. Ternyata untuk bisa masuk ke dalam world class tersebut, salah satu peran penting itu adalah memang penelitian. Seberapa besarnya karya ilmiah kita, karya tulis kita yang diakui dunia, itu sebenarnya. Karena apa yang kita miliki, kemampuan kita miliki dalam penemuan tidak akan mungkin orang tahu kalau tidak dipublikasikan. Betul. Begitu. Itu tentunya dari publikasi yang ada ditunjang oleh anggaran yang cukup besar juga, Prof ya. Betul. Ini kan sudah biasa lah, hal yang klasik bahwa anggaran juga menjadi persoalan atau menjadi kendala. Kemudian juga dari apa yang sudah Ibu Prof lakukan ini, apa sebetulnya tantangan-tantangan yang cukup besar yang selama ini Prof Lucy lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Untuk yang masuk ke World Class University. Jadi tantangannya adalah kalau saya melihat ada beberapa teman-teman dosen yang tidak mau melakukan membuat suatu proposal penelitian, tapi maunya hanya didanai di dalam saja. Nah itu dia belum mau banyak bersaing di luar. Jadi itu yang harus motivasi. Salah satunya itu hibah bersaing ya Bu ya? Iya, hibah bersaing, terus kemudian ada sawi dan sebagainya. Pemerintah memberikan peluang-peluang yang sangat banyak. Nah, jadi salah satu untuk supaya membangkitkan teman-teman dosen, yaitu kami suka melakukan penelitian-penelitian yang bukan penelitian, pendampingan penulisan proposal. Jadi ada teman-teman dosen udah jadi reviewer, terus kemudian yang sering mendapatkan hibah-hibah tersebut, nah kita ajak dia untuk pendampingan pembuatan proposal tersebut. Dari beberapa yang Ibu saya sampaikan tadi, ada beberapa hal penting yang tentunya harus Ibu lakukan juga, Bu Rektor lakukan juga adalah kolaborasi dengan internasional. Kita ada Merdeka Belajar, kemudian ada juga pertukaran mahasiswa ataupun dosen. Bagaimana Ibu bisa nerobos kolaborasi dengan internasional? Kita punya kekuatan sebenarnya 1.200 orang dosen. Mungkin lebih daripada 30%-nya mereka tuh sudah menyelesaikan S2 S3 itu di luar negeri. Nah, dengan seperti itu saya juga mengajak teman-teman yang lulusan luar negeri itu berkolaborasi dengan universitas yang sudah di tempat itu, salah satunya. Yang kedua, saya juga mengajak para dekan. Para dekan yang sudah mapan fakultasnya. Jadi saya begini. Saya bilang, pokoknya kalau fakultas yang tidak mikirin lagi atau bocor, ayo keluar, ayo keluar gitu ya. Udah nggak usah memikirkan lagi, keluar cari relasi sebanyak-banyaknya. Betul. Nah itu yang dilakukan. Dan tahun ini, tahun 2024, saya bilang saya menganggarkan 1 miliar untuk MBKM internasional, PKM internasional, student mobility, teaching mobility dan semuanya yang sifatnya internasional, dan saya siapkan. Lumayan itu, cukup besar tuh. Cukup besar. Sehingga akhirnya kita mencapai akreditasi unggul. Unila ini kan capaian yang tidak mudah kan. Capaian yang tidak mudah dilakukan oleh seluruh sivitas untuk bisa mencapai itu. Kemudian apa upaya-upaya Ibu yang sudah Ibu lakukan, prestasi-prestasi apa yang sudah Ibu lakukan sehingga unggul ini memang sudah layak kita terima dari Badan Akreditasi? Gimana Prof Lucy melakukan itu? Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya memang unggul kita dapatkan itu di bulan Agustus kalau nggak salah Pak, 2023. Jadi pada saat saya dilantik Januari 2023, 3 bulan kemudian Maret itu Direktur BANPT langsung ke Unila, langsung melihat kondisi Unila yang sebenarnya seperti apa. Dan alhamdulillah pada saat beliau datang, yang pertama kali terkesan buat mereka bahwa Unila itu tidak seperti dibayangkan di media massa. Kita tahu bahwa ada tsunami di 2023 dan ternyata kok nggak ada apa-apa itu di Unila, biasa saja. Dan pada saat rapat, karena saya yang mimpin rapat, jadi kelihatan bahwa kita ini kompak.
Jadi para dosen, para warek, dekan dan sebagainya itu timnya tuh kelihatan dari mereka itu kompak. Dan pada saat itu ada borang yang harus diupload, yang selama ini tidak pernah diupload. Nah, jadi si borang ini nih dikasih tantangan, Bu Rektor kata Direktur Ban PT, apakah Anda bisa sanggup untuk menyelesaikan dalam waktu 1 minggu? Saya bilang sanggup. Nah, setiap hari kami melakukan kerja keras, akhirnya kami upload 1 minggu kemudian untuk menjadikan proses unggul tersebut. Alhamdulillah membawa hasil bahwa kita dipercaya untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul. Iya, betul. Gitu. Saya tahu persis memang untuk mencapai itu perlu upaya yang besar, Prof ya. Unggul kita sudah dapat, world class university kita sudah masuk. Gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan mahasiswa? Apakah mahasiswa juga ini harus bergayung bersambut juga dengan mahasiswa? Rektornya siap, dekannya siap, dosen-dosennya siap, mahasiswa tidak siap. Itu susah juga. Ini gimana terhadap mahasiswa? Ya. Prof? Ada satu kendala yang selama ini saya lihat di Unila, yaitu mahasiswanya itu malas lulus, Pak. Jadi kalau bisa lulusnya itu, kalau nggak mungkin lah lulus 4 tahun itu. Nah, nggak mungkin lah lulus 5 tahun itu. Mungkin susah masuknya kali ya, Pak. Jadi kami saya branding, Pak. Jadi dari awal tahun saya bilang kita ada program yang namanya KTW, kuliah tepat waktu. Jadi setiap saya kasih sambutan, setiap saya ketemu dengan para dosen, para mahasiswa, Anda kata berapa? 2020, maka 2024 Anda lulus. Nah, saya tantang begitu, Pak. KTW, jadi saya merubah mindset mereka harus KTW, yaitu kuliah tepat waktu. Dan alhamdulillah, saya tambah 1 kali periode wisuda di Agustus besok ini, kelihatannya sudah hampir tercapai di periode 2020 untuk yang kuliah pada waktu itu. Nah, jadi artinya program-program ini tersambut baik oleh mahasiswa. Dan mereka sudah punya pikiran sendiri bahwa harus lulus 4 tahun begitu. Ada keuntungannya lagi, salah satu keuntungannya, satu, kami beri kesempatan untuk dia bisa mudah untuk melanjutkan ke S2. Nah, gitu juga. Berkelanjutan. Jadi berkelanjutan. Nah, selama ini seniornya 5 tahun, 6 tahun S1, dia harusnya 6 tahun sudah S2. Gitu. Tapi ada dong beasiswa yang dikasih untuk lanjut yang tentu. Silakan diminum, Prof. Ya, boleh. Terima kasih. Wah, ini ada kopi nih kelihatannya ya. Prof, kita ini lagi tentang mahasiswa. Tentunya mahasiswa juga harus bisa memanfaatkan peluang global ini kan, Prof. Karena kita juga berharap lulusan dari kita ya bukan cuma bisa mencari pekerjaan jadi ASN saja atau jadi karyawan di perusahaan di lokal saja. Kita berharap kan bisa bersaing di nasional bahkan internasional. Nah, upaya-upaya terhadap mahasiswa untuk masuk ke dunia pasar globalisasi ini gimana, Prof? Apa yang sudah Profesor dan kawan-kawan lakukan? Pertama, kita punya namanya mata kuliah kewirausahaan. Nah, dan mata kuliah itu diberikan teori-teori tentang kewirausahaan. Dari bagaimana anak-anak itu bisa mempunyai usaha sendiri, jadi tidak tergantung daripada industri atau apa yang menerimanya. Kemudian kami juga punya dana sedikit diberikan ke mahasiswa. Proposal, jadi mahasiswa itu harus buat proposal, dia mau usahanya, dia sudah punya usaha apa, dan itu kita kasih bantuan dana. Ini dikerjakan selama 1 tahun atau 6 bulan. Nah, tapi kalau dia berarti kan dia sudah mulai punya usaha, setelah itu dana tersebut dia bisa berkembang dan akhirnya setelah tamat kita berharap bahwa usahanya terus sampai seperti itu. Kami memberikan dana bantuan untuk usahanya dan itu dana juga tidak besar, tentu tergantung daripada usahanya sendiri. Apapun yang kita ciptakan, kita buat di kampus ini berakhir di produk, kalau kita bicara produk ya.
produk pendidikan adalah mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, tentunya kan. Dengan mahasiswa berkualitas itu kita juga perlu penyiapan mata kuliah secara formal, kemudian menyiapkan arena pelatihannya, kemudian menyiapkan juga semacam praktek gitu kan. Kalau di sebagian besar kampus mengandalkan KKN kan untuk masyarakat. Tapi kan dia tidak serta merta kembali ke masyarakat, dia kembali juga ke bursa kerja, mungkin ke wirausaha dan lain sebagainya. Bahkan harapan kita mahasiswa juga bisa berkiprah di ranah internasional. Nah, upaya yang dilakukan apa ini, Prof? Sehingga gini loh, ini profesor dan kawan-kawan menyajikan ini nih hasil kita nih mahasiswa nih. Nanti orang kan akan melihat nih, akan memotret. Ini benar nggak ini produk kita ini, produk pendidikan kita dalam tanda kutip, Prof ya? Artinya mampu bersaing dan lain sebagainya. Ini gimana penyiapan itu, Prof? Nah, memang kita berusaha. Kita punya 34.000 mahasiswa. Jadi itu cukup besar dari 8 fakultas dan 1 pascasarjana. Memang tidak bisa semua untuk seperti itu. Tapi dengan program pemerintah yang MBKM itu salah satu upaya bagaimana si mahasiswa tersebut bisa bersaing setelah dia tamat menjadi mahasiswa. Jadi pada saat dia di dalam bangku kuliah, kita kan udah masuk ke ranah yang namanya MBKM. Dia langsung udah teori dia dapat, dia terjun ke lapangan, dia punya pengalaman di lapangan. Jadi sehingga pada saat dia tamat, dia sudah tidak tanggung lagi usah mendapatkan pekerjaan atau dia menciptakan pekerjaan, begitu. Nah, untuk yang internasionalisasi tadi saya katakan bahwa di tahun 2023, terutama 2024 ini sudah banyak kita mengirim mahasiswa untuk yang studi mobility dan sebagainya ke luar negeri. Ya, nah dengan begitulah mereka sudah punya wawasan bahwa apa yang sudah lakukan untuk globalisasi setelah dia tamat dari Unila, begitu. Ya, dan gini juga, Prof, penyiapan mahasiswa untuk masuk ke persaingan di dunia luar kampus tentunya, Prof. Ini saya melihat banyak sekali mahasiswa ini yang lemah dalam bahasa sekarang, bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jepang, bahkan bahasa Cina ini juga menjadi kebutuhan di dunia luar. Nah, Unila bagaimana penyiapan itu, Prof, terhadap bahasa ini? Sangat penting lah, sangat penting sekali. Iya, betul. Memang itu bahasa Inggris bahasa asing, itu bukan bahasa pertama di kita. Lain dengan di Malaysia. Malaysia itu sekarang justru malah udah mulai kebalik. Kalau kuliah, kalau seminar dan sebagainya itu tidak boleh lagi menggunakan bahasa Inggris. Harus menggunakan bahasa Melayu. Jadi supaya bahasa Melayu itu tidak hilang. Begitu. Tapi pergaulan internasional penting dong. Pergaulan internasional penting. Nah, sebenarnya saya sih banyak orang bilang bahwa anak-anak sekarang ini cenderung tidak peduli, cenderung begini dan begitu. Kalau justru malah kelasnya malah berbalik. Justru malah anak sekarang lebih pintar daripada anak dulu. Mereka lebih bijak belajar dari handphonenya dia. Bukan hanya chatting dan WA, tapi mereka sudah punya wawasan-wawasan sendiri, dia melihat dan sebagainya. Dan bahkan mereka nonton film-film asing. Sebenarnya mereka tuh banyak udah bisa bahasa. Tapi mungkin dalam posisi pasif. Nah, salah satu syarat mau wisuda itu adalah harus tes TOEFL. Karena betul. Banyak anak-anak kita sudah lulus dari. Karena saya juga ngerasain itu, Prof. Gitu kan. Iya, dan ternyata banyak yang berhasil kok mereka gitu. Gak jadi masalah kalau bahasa. Kedokteran kita punya, ekonomi punya, hukum kita punya, teknik kita punya. Fisip kita punya. Pertanian kita punya, FKIP keguruan kita punya. Itu kan membina secara formal, Prof. Secara formal kan, yang mereka harus transaksi perkuliahan, harus ada tatap muka, atau apalagi sekarang boleh pakai jarak jauh, belajar jauh itu kan boleh memungkinkan lah gitu, karena variatif.
ini kan yang perlu dibangun juga, Bro. Itu mental mahasiswa, ya kan? Gimana membangun mental mahasiswa, kan kita juga tidak tidak menghendaki bahasa kerennya mereka punya agama, mereka surut juga terhadap agama mereka. Nah, upaya pembinaan di Unila bagaimana, Prof, terhadap mahasiswa? Ya, jadi Unila ini kan ada empat wakil rektor, mereka punya masing-masing tupoksinya masing-masing. Nah, tadi untuk yang dikatakan bagaimana kita menyatu mahasiswa itu tersebut dalam suatu hal tertentu. Kita punya namanya unit kegiatan kemahasiswaan, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Nah, dari unit itulah kita membentuk karakter mahasiswa tersebut. Itu begitu. Karakter building kan? Iya. Dan kita juga sudah punya yang namanya unit untuk keagamaannya sendiri. Situlah menyatukan yang anak-anak kita. Benar, sekarang ini adalah Gen Z lah kalau kata orang. Kita sebagai pimpinan, saya sebagai rektor dan sebagai bapak ibu dosen, nggak bisa bersikukuh dengan apa yang kita miliki dari dulunya. Kita harus bisa masuk ke dunia mereka untuk merekrut mereka supaya mereka mau masuk ke dalam dunia kita. Iya, apalagi gini, Prof. Begitu. Kita mengenal ada istilah AI ya, artificial intelligence. Iya. Kan kita juga harus siap terhadap itu kan. Oke lah, secara teknologi kemudian mata kuliah kita ada mendapatkan itu. Tapi persoalannya kita juga tidak mau degradasi moral mahasiswa ini juga tidak dibarengi degradasi moralnya mahasiswa kita tahan kan. Sebanding juga dengan ya bahasa saya itu sederhana, Prof. Untuk apa dia mendapatkan indeks prestasi 4, tapi moralitas dia turun, itu juga jadi ini. Betul. Itu gimana kondisi itu, Prof? Jadi tugas yang terberat buat saya adalah menyatukan ke 34.000 mahasiswa ini supaya nggak ribut aja begitu. Kita punya seni masing-masing. Saya punya para wakil rektor bidang kemahasiswaan RW3 dan WD3. Nah, jadi dengan adanya kegiatan kemahasiswa itulah kita membentuk karakter. Selain itu kita juga ada yang namanya sering mengadakan kuliah umum, kuliah tentang bagaimana membangkitkan cita tanah air dan sebagainya. Dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu Unila dinobatkan sebagai perguruan tinggi kebangsaan. Jadi artinya Unila sekarang sudah menjadi salah satu role model sebagai perguruan tinggi yang mengamalkan Pancasila. Iya, mengamalkan Pancasila. Itu harapan kita kan, Prof. Kemudian dari hasil yang sudah kita capai dari world class university, strategi yang sudah Prof Lucy dan kawan-kawan buat, kemudian praktek-praktek di lapangan sudah kita lakukan. Akhirnya juga kita akan menobatkan dia sebagai alumni, ya kan? Saya juga baru di tracer study nih, Prof, tentang bagaimana keberadaan para alumni ini untuk berperan di dunia luar, ya kan? Bagaimana harapan ibu atau yang Bu Lucy Prof Lucy ciptakan sehingga ini alumni jangan berkiprah di luar aja dong. Pikirkan juga kampusnya nih, tempat dia belajar. Itu gimana, Bro? Gitu. Tadi saya lupa sampaikan masalah peran Unila untuk mempersatukan budaya ya. Jadi mahasiswa kita kan berbagai dari daerah-daerah ya. Kita punya namanya sudah hampir selesai. Kita buat laboratorium pembentukan karakter. Nah, itu juga nanti dari dalam bangunan tersebut itulah kita sudah dibentuk atau sedang dibentuk? Lagi dalam proses pembuatannya, finishing bangunannya. Nanti kalau itu sudah jadi, maka kita punya laboratorium untuk pembentukan karakter. Insya Allah mudah-mudahan mahasiswa kita yang tamat mempunyai benar-benar punya karakter yang baik. Nah, terus bagaimana peran alumni itu justru malah itu yang sangat pentingnya sekali. Betul. UI, ITB, IG, UGM dan sebagainya bisa sukses, itu sebenarnya peran alumni yang besar. Dan juga saya berharap bahwa alumni ini bisa mengajak
adik-adiknya itu berikut serta dalam berusaha, maksudnya apakah dia bekerja dan sebagainya. Jadi mengajaklah adik-adiknya untuk ikut bagaimana di lapangan itu seperti apa. Itu dia, itu peran alumni. Tetapi apa yang sudah diperbuat oleh alumni, contohnya dari Fakultas Hukum. Jadi sebelum wisuda, anak-anak ini kan ada yudisium. Nah, 2 hari atau 3 hari sebelum yudisium itu alumni itu memberikan materi bagaimana kesiapan setelah tamat untuk mencari pekerjaan. Begitu. Itu untuk mengikat tali silaturahmi antara alumni dan calon alumni Pak yang juniornya. Betul. Bisa tercipta hubungan kerja yang bagus nanti ya. Benar. Prof, kita juga sudah melihat lah banyak alumni kita yang ada di perusahaan-perusahaan di industri, kemudian juga bagaimana Unila membangun hubungan dan kepada kawan-kawan atau para alumni yang memang bergerak di industri, yang kita juga mempunyai status world class university itu. Tadi penting juga, Prof. Karena alumni ya jangan nimba ilmu aja dong, adik-adiknya dipikirin juga. Betul. Jadi kita banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang ada di Lampung ini, terutama mereka banyak merekrut alumni dari Unila dan mereka kerjanya dengan rajin, baik, dan akhirnya dengan seperti itu mereka merekrut kembali. Kita punya yang namanya UPT PKK. Nah, itu yang di situ tugasnya adalah mempersiapkan alumni untuk bisa bekerja dengan baik dan mempersiapkan juga data-data yang bisa dipakai oleh para alumni, yaitu adanya transfer study tersebut. Gitu. Kemudian juga tentunya ada dampak nih, Bro. Dampak tentunya kita berharap juga dampak yang positif dong terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat kita yang ada di paling tidak di Lampung inilah. Paling tidak seperti itu. Kemudian juga kita juga berharap di nasional juga kita bisa berdampak atau berdampak baik. Ini apa yang pernah Prof. Lucy lakukan agar dampak ini terhadap masyarakat lokal, terhadap masyarakat internasional pun bisa menjadi lebih baik lagi produk yang kita hasilkan ini. Apa yang sudah Profesor lakukan selama ini? Itu ada beberapa hal yang kita lakukan, itu menjalin kerjasama antar universitas dan antar perusahaan yang ada di luar negeri. Itu yang kita lakukan untuk mempersiapkan hal tersebut. Dan seperti misalkan sekarang ini lagi dijajaki kerjasama tentang misalkan tentang AI tadi artificial intelligence. Nah, itu yang sudah kita lakukan, bagaimana kita merekrutnya, bagaimana kita bekerja samanya, dan kemudian mereka juga meminta bukan hanya mahasiswa atau dosen, dan justru malah mereka meminta alumninya juga kalau bisa untuk melanjutkan studinya atau bekerja di perusahaan tersebut. Ya, itu tadi dari MBKM internasional tadi yang kita lakukan. Jadi mereka terkesan bahwa alumni Unila, anak-anak alumni ini kan punya potensi yang sangat besar. Nah, dari situlah munculnya kepercayaan di tingkat internasional kepada kita. Karena menciptakan trust itu kan nggak mudah, Prof. Iya kan? Betul. Udah berapa negara itu yang selama ini sudah dilakukan MBKM lah palingnya? Kalau MBKM itu memang tidak banyak, tapi ya cukup lumayan, dan bahkan sampai ke Rusia juga. Berproses Rusia, terus ada yang ke Eropa, dan yang paling mudah itu adalah ke Malaysia. Karena mungkin dengan tidak terlalu jauh kulturnya, bahasa dan biaya kalau ke sana kan tidak terlalu besar. Prof, kita sudah hampir di ujung pertemuan kita. Sebagai pribadi, seorang Profesor Lucy dan sebagai rektor yang mempunyai beban kerja yang cukup besar di pundaknya, yang cukup besar juga tanggung jawabnya, apa harapan
Prof. Lucy sebagai pribadi dan sebagai rektor, bagaimana menatap pendidikan tinggi ini di masa yang akan datang, Prof? Saya berharap bahwa Unila punya peranan yang sangat penting di dalam kemajuan bangsa ini. Apalagi sudah dicanangkan untuk Indonesia Emas di 2045. Dan dari sekarang Unila mempersiapkan diri untuk menyongsong hal tersebut supaya anak-anak dari didik kita bisa siap di tahun 2024 ini. Kontribusi di lokal ini juga apa yang sudah Prof. Lucy lakukan bersama dengan kawan-kawan baik di tingkat universitas maupun fakultas ataupun jurusan ataupun bagian atau prodi lah gitu. Bagaimana ininya? Apa namanya penguatannya, Prof? Karena apapun bentuknya orang nanti akan menjadi legacy kan. Apa yang Profesor lakukan, Prof. Lucy lakukan hari ini akan menjadi legacy ke yang akan datang gitu. Nah, monumental apa yang sebenarnya mau Prof. Lucy buat dan ciptakan sehingga Indonesia Emas besok memang kita juga memang sudah siap. Kita di World Class University kita sudah masuk ke 16 besar kan. Di Indonesia Emas kita belum siap kan, kacau juga nanti urusannya. Gimana Prof? Apa yang Profesor lakukan ini? Oke. Yang pertama tentu adalah tenaga pendidik yang kita siapkan. Jadi teman-teman dosen sekarang bukan hanya dituntut untuk yang S3 atau profesor, tetapi teman-teman dosen ini kita ikut sertakan untuk ikut yang namanya sertifikasi kompetensi. Nah, dengan dosen yang punya sertifikasi kompetensi itulah dia mampu untuk mengajar, memberikan ilmunya ke mahasiswa karena dia sudah punya kompetensi yang diakui, begitu. Jadi memang dari sisi dosennya juga terus kita benahi, kita ajak beliau tidak hanya untuk dia berdiam cukup dengan statusnya sebagai S2, S3 atau profesor, tetapi tetap kita berikan meminta kepada para dosennya untuk tetap harus mengikuti pelatihan seperti itu untuk atau ada program yang memang belum Prof. Lucy sampaikan tadi terkait dengan gini. Kan dulu ada apa namanya pencapaian 1000 doktor, pencapaian sekian ribu profesor. Apa ini gimana ini, Prof? Betul. Awalnya memang saya ingin tembus sekarang udah tembus 100 profesor yang ada di Unila. Nah, saya berusaha untuk kalau bisa tahun 2024 ini bisa tembus 150 profesor yang ada di Universitas Lampung. Satu, yang kedua, saya juga ingin bahwa seluruh dosen-dosen di Unila ini telah mengikuti sertifikasi kompetensi. Kenapa? Kenapa? Karena sebentar lagi lembaga LSP, lembaga sertifikasi kompetensi yang ada di Unila itu akan diakreditasi. Kalau itu sudah diakreditasi, maka nanti mahasiswa-mahasiswa Unila sebelum tamat, dia bisa mengikuti sertifikasi tersebut. Jadi nanti ada pendamping ijazah. Nah, jadi setelah ijazah, tetapi dia punya sertifikasi kompetensi di bidang SKPI surat keterangan pendamping ijazah. Itu menyangkut kompetensi kan? Menyangkut kompetensi. Baik, Prof. Ini udah di penghujung, Prof. Barangkali ada closing statement harapan Prof. Lucy terhadap para dosen dan terhadap mahasiswa. Ini apa harapan Prof. Lucy di closing statement? Saya berharap teman-teman dosen ini terus melanjutkan pendidikannya. Kalau bisa tidak hanya di dalam negeri, karena sekarang ini sudah saya lihat trennya dalam negeri aja lah gitu kan, terutama di Unila aja, karena masih banyak program studi langsung dibuka S3-nya. Tapi saya berharap itu dia bisa ke luar negeri, karena bisa membawa kerjasama internasional dan tentu pasti mahasiswanya juga akan terbawa kalau dia sudah di luar negeri. Itu harapan saya itu sebagai dosen. Untuk mahasiswa, saya berharap mahasiswa ini lulus tepat waktunya. Itu yang saya gaungkan sekarang. Supaya kalau dia nanti lulus tepat waktunya, dia tentu
dia belum puas sebagai seorang mahasiswa, maka dia akan melanjutkan ke program S2-nya begitu. Betul. Dan semangat be strong. Nah, be strong itu punya arti masing-masing. B itu apa, E itu apa, dan seterusnya. Semangat be strong itulah yang kita tanamkan untuk mencapai world class university dengan G-nya itu ada good government. Nah, itu harapannya. Baik, Prof. Lucy, terima kasih atas kehadirannya di podcast channel kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi baik buat internal Unila dan buat kawan-kawan yang ada di alumni di dunia luar. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kembali. Sukses buat Prof. Lucy dan kawan-kawan. Kita terus menguatkan Unila bisa menjadi lebih kuat. Baik, para pemirsa, terima kasih. Kita akhiri channel podcast ini. Be strong. Jangan pernah takut untuk menjadi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih.